Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan sedikit ngebahas bagaimana caranya setting access point merek TP-Link. Ya, tipenya kamu bisa cek sendiri di sini, wireless and router WR8840N. Nah, teman-teman, wajib digarisbawahi, sebenarnya menyeting sebuah access point itu tidak sulit. Maksud saya tidak sulit itu seperti ini, teman-teman. Hampir rata-rata semua konsepnya itu sama. Jadi kamu tidak perlu terlalu bingung karena sebenarnya gampang, teman-teman. Oke. Nah, kita udah masuk nih ke halaman login TP-Link-nya. Kalau mau masuk ke halaman login TP-Link ini, kamu bisa cek di bagian belakang access point TP-Link itu. Biasanya ada kode WPS loginnya. Oke, jadi setelah login atau connect ke WiFi TP-Link-nya, kamu bisa klik di bagian sini, teman-teman. Ini untuk membuat password baru. Kamu boleh ketikkan bebas, yang penting kamu ingat karena ini akan digunakan untuk masuk ke modem TP-Link-nya. Kalau sudah, kita start aja. Ini saya tunjukin aja, teman-teman, sebagai contoh. Start. Oke. Nah, di sini saya menggunakan internet IndiHome di rumah saya, teman-teman, sebagai simulasi aja. Ingat, jangan jualan IndiHome, nanti kamu bisa kena sanksi. Oke, lanjut. Jadi, teman-teman, untuk melakukan settingan access point ini sifatnya itu tidak terlalu rumit-rumit kali. Kamu hanya perlu masuk ke bagian network. Terus nanti muncul halaman seperti ini. Kita close aja, mengganggu. Muncul halaman seperti ini. Kalau kamu mau pakai dynamic IP boleh. Kalau kamu mau pakai static IP juga boleh. Bebas. Nah, ini di sini juga ada PPOE, L2TP dan PPTP. Itu terserah kamu, teman-teman. Nah, kalau dia modem seperti modem IndiHome ataupun modem-modem lain, itu biasanya dia dynamic IP-nya itu diaktifkan. Jadi ketika kita pakai koneksi tipe dynamic IP, dia akan otomatis mendapatkan IP dari modem IndiHome-nya, teman-teman. Oke. Kalau kita pakai static IP bisa dong. Tinggal kita isiin aja di sini. Misal default gateway dari modem IndiHome-nya itu 1 nih. Berarti selain dari 1 gitu. Terus subnet max ini kita bikin seperti ini /24 guys ya. Lalu ini kita isi gateway dari si IndiHome. Artinya apa? Ini IP kita 166 berkomunikasi dengan IP-nya IndiHome, sehingga terciptalah sebuah hubungan atau komunikasi. Lalu primary DNS-nya ini perlu diisi nggak, Bang? Wajib diisi. Kita isi gini aja deh. Oke, ini kan opsional nih, teman-teman. Yang wajib diisi yang di atas ini. Tapi ini kita isi aja keduanya. Kalau sudah, kita save aja, teman-teman. Oke, kita save. Oke, nah ini langkah pertama. Kita bisa lakukan pengecekan internet. Apakah dia berhasil terhubung? Oke, kita sudah terhubung ke internet. Oke, jika kamu pakai jika kamu pakai HP, kan tidak bisa menggunakan command prompt seperti ini nih. Kamu bisa klik status ini, teman-teman. Oke, kalian bisa klik status ini. Nah, nanti di bagian one ini ada muncul seperti ini. Oke. Dan yang paling gampang, kamu bisa langsung tes koneksi internetnya. Apakah sudah bisa atau belum. Nah, ini langkah pertama, teman-teman. Artinya kamu sudah terhubung ke internet. Untuk langkah kedua, kamu perlu melakukan settingan di menu wireless untuk mengganti nama wifi-nya. Nah, ini kalau aku ganti nanti ini akan terganti di sini di bagian sini. Jadi aku harus connect ulang. Oke, nanti kalau mau ganti di sini, teman-teman. Sebentar. Terus kalau mau ganti password itu di wireless security, teman-teman. Nah, di bagian sini.
Oke. Untuk keamanan, biasakan untuk menonaktifkan WPS-nya teman-teman. Ini posisinya sedang aktif. Nanti kita disable agar dia lebih kuat passwordnya. Oke, jadi pertama coba kita ganti dulu passwordnya. Oke, di sini kita ganti. Kenapa aku ambil urutan passwordnya? Biasanya kalau kita mengganti password terlebih dahulu, itu kita bisa login langsung gitu teman-teman. Connect ke TP-Link-nya, terus langsung muncul halaman TP-Link-nya. Ataupun modem-modem lain seperti ZTE, Huawei, Totolink dan lain-lain, itu mirip-mirip seperti itu. Kebanyakan, ada juga yang tidak. Cuman pengalaman aku itu seperti itu. Ketika kita koneksi menggunakan ketika kita ganti passwordnya dulu, lalu kita koneksikan lagi, dia masih bisa terbuka. Tapi kalau kita ganti nama wifi-nya, dia harus di restart terlebih dahulu teman-teman. Oke, di sini aku pakai langkah yang biasa. Aku coba ganti di sini passwordnya rumah 123, minimal 8 karakter ya guys. Nah, enkripsi ini, oke, di sini ini penting nih teman-teman. Enkripsi ini pilih aja yang WPA2PSK. Kalau ini kamu bisa cek lah di Google apa perbedaannya. Tapi enkripsi ini, pengalaman yang sudah pernah aku lakukan, itu kalau kita milih auto atau TKIP, ketika dia menggunakan HP iPhone, itu akan terbaca keamanan lemah. Makanya enkripsinya itu pilih AES aja teman-teman, biar lebih gampang. Oke, kita submit atau kita save, maka dia akan terputus. Sebentar, kita tunggu dulu teman-teman. Dia terputus. Oke, dia sudah terputus nih. Kita konekkan lagi. Ups, dia masih tersimpan nih password lamanya nih guys. Oke, sebentar. Kita hapus dulu guys. Wifi manajemen. Terus kita forget aja nih. Di forget. Oke, sudah. Kalau sudah, coba lagi deh. Coba lagi, klik mana tadi? TP-Link, connect, passwordnya rumah 123. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah connect, coba tes. Kita buka WPS ini. Nah, masih bisa teman-teman. Basic setting, coba kita refresh. Coba kita refresh, tester. Oke, benar, terbukti. Kalau kita ganti nama wifi-nya, dia akan muncul only one atau hanya satu perangkat yang bisa terhubung untuk mengganti-ganti sandi gitu. Biasanya sih seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut masuk ke bagian wireless. Masuk ke bagian WPS dulu teman-teman. Jangan langsung ke basic setting. Nonaktifin aja dulu. Oke, disable. Oke, nanti biasanya dia putus lagi. Kita konekkan ulang aja, tidak masalah. Sebentar. Nah, connecting. Secret, connect. Oke, kita tunggu. Oke, sudah terkoneksi. Baru kita masuk ke basic settingnya. Nah, di basic setting ini baru kita ganti nama wifi-nya teman-teman. Oke. Nah, sebelum kita ganti nama wifi-nya, ada beberapa menu yang mungkin akan membantu teman-teman bagi teman-teman yang punya usaha RT RW net. Ya, bagi suhu-suhu yang sudah paham, tidak perlulah saya ajari. Ini sedikit mengulik aja teman-teman ya. Waktunya juga sudah kelewat 9 menit ini buat tutorialnya. Nah, di bagian sini di GUIS Network ini untuk menambah nama wifi. Di sini di enable aja, terus dikasih WPA security-nya, enkripsinya AES, autentikasinya WPA2PSK, kamu isikan di sini wireless passwordnya, maka akan muncul nama wifi kedua. Itu kalau kita mau bikin nama SSID 2, SSID baru gitu teman-teman. Nah, terus lanjut ke menu ini tidak terlalu ini, ke menu sini teman-teman, ke menu security nih, di menu remote management. Oke, bagi pemain RT RW net ini sebenarnya
cukup penting gitu. Agar apa? Nah, di sini nih sebenarnya bagi teman-teman yang punya usaha RT RW net cukup penting. Jadi perlu saya sampaikan, kalau kita mau nge-remote modem di bawah jaringan kita, apalagi mereknya TP-Link, itu wajib diaktifkan yang namanya remote management ini, teman-teman. Jadi ketika kita remote dari luar jaringan, dia dapat diteruskan ke modem lokal gitu. Nah, ini diisi berapa nih, Bang? Isi 255, 255, 255, 255. Sesuaikan dengan yang instruksi yang diberikan Babang TP-Link ini, teman-teman. Kalau untuk web management portnya bisa diganti nggak, Bang? Kagak usah, pakai ini aja. Nggak usah repot-repot gantinya, teman-teman. Oke. Ya, kalau sudah kita save. Oke. Nah, sampai sini ini sebenarnya tahapannya udah selesai. Cuman kita kembali ke bagian wireless basic setting untuk mengganti nama wifi-nya. Rumahku, channel ini dan channel web ini kamu bebas mau diganti, boleh, nggak diganti juga nggak apa-apa. Ini menyesuaikan daripada channel-channel yang banyak digunakan di sekitaran rumah kamu, bisa kamu ganti. Nah, untuk ngecek sinyal-sinyalnya, channel apa yang agak longgar atau agak dikit penggunaannya, kamu bisa gunakan aplikasi bantuan. Cek aja di internet, itu banyak tuh, teman-teman. Oke, kalau teman-teman pengen tahu tutorial-tutorial yang lain, kamu bisa komen di kolom komentar dan bisa hubungi kontak kita di bawah untuk jasa setting dan lain sebagainya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.